pagi Lebaran, Kilau Hikmah di hari kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita bersua kembali di Mutiara Pagi Lebaran edisi pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, Idul Fitri bukanlah akhir dari ibadah, melainkan awal dari keberlanjutan amal. Dan salah satunya adalah puasa sunnah Syawal yang menyempurnakan Ramadan. Lalu apa keutamaannya dan bagaimana maknanya bagi kehidupan kita? Kita akan membahasnya bersama dengan Ustadz Humaidi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini Ustadz. Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Sudah ada opor di rumah ya Ustadz ya? Sudah siap-siap. Ya, Ustadz, terkait dengan topik kita pagi ini tentang Idul Fitri dan keutamaan puasa sunnah Syawal. Seperti apa itu Ustadz? Monggo silahkan Ustadz. Ya, terkait dengan Idul Fitri. Secara bahasa kita tahu bahwa Idul Fitri itu dari bahasa audun, itu kembali. Melihat tradisi Madura, ya mudik itulah, mudik. Berarti kalau mudik itu kita kembali ke asal. Dalam artian, kalau kita orang Madura, kerja di mana, pas Lebaran itu kan mudik kembali. Ya kembali, berarti kita kembali ke mana dia lahir. Nah, terkait dengan ini, hakikatnya apa? Mudik yang sebenarnya itu yang sebenarnya. Itu kita kan waktu lahir dalam keadaan suci, tidak punya dosa dan segalanya. Seiring dengan waktu, nah kita itu sudah mulai melakukan banyak kesalahan dan semacamnya. Setelah datang bulan Ramadan, nah bulan di mana kita latihan untuk membersihkan diri. Setelah pasca Ramadan, kita itu kan sudah kembali ke suci. Itu Idul Fitri, kembali kepada suci. Ya, itu terkait dengan Idul Fitri. Kemudian terkait dengan Syawal, ini merupakan bulan yang spesial bagi kita, bagi umat Islam, karena bulan Syawal ini merupakan bulan keberlanjutan untuk melakukan kebaikan dari bulan Ramadan itu. Sehingga kalau kita dilihat dari segi bahasa, kenapa diberi nama Syawal? Ya, karena secara arti itu irtafah atau meningkat. Jadi Ramadan itu tidak hanya sebagai kita berbuat kebaikan setelah Ramadan selesai, tidak. Setelah Ramadan itu ada keberlanjutan kita melakukan ibadah. Nah, ketika harus ada peningkatan, apa saja yang harus ditingkatkan? Ya, tentunya kita harus meningkatkan keimanan. Jadi keimanan itu harus lebih ditingkatkan, tambah yakin kepada Allah, tambah yakin kepada Nabi kita bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat. Kita tambah yakin. Pasca Ramadan itu bertambah. Berbeda nanti kalau misalkan sebelum Ramadan keimanannya berkurang, pasca Ramadan ini bertambah. Apalagi harus kita ditingkatkan pasca Ramadan ini, yaitu adalah amal soleh. Nah, karena biasanya kalau sudah beriman, itu gandengannya pasti amal soleh. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Itu kan. Setelah dia beriman, maka dia mengamalkan amal soleh. Dan yang terpenting dari peningkatan itu pula adalah akhlak. Jadi akhlaknya tambah baik. Yang semula sebelum melewati bulan Ramadan itu dia sebagai pemarah, dia menjadi pemurah. Kalau dia jadi pendengki, dia jadi pemaaf. Kalau dia jadi yang cerai itu apa bahasanya ya, cerai Pelit ya, ya, pelit kikir. ya, jadi itu jadi dermawan. Jadi harus ada peningkatan itu makna Syawal yang pertama. Kemudian makna Syawal yang kedua itu adalah ibtidail khair. Jadi kita memulai kebaikan.
Jadi bulan Ramadan yang kita sudah lewati ini, kita sudah belajar dan melatih diri, kita itu di bulan Syawal ini sudah memulai untuk ada peningkatan, ya. Selain makna apa iktida'il khair, di situ juga ada makna apa namanya istiqomah. Ya. Jadi Ramadan itu latihan bagaimana nanti kita istiqomah melaksanakan ibadah. Sehingga dalam hadis itu man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal fa ka'annama shoma dahr. Jadi ini merupakan apa? Jembatan untuk kedepannya lagi itu lebih baik. Jadi kalau orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu, yaitu ibarat puasa mendapat nilai puasa 1 tahun. Masya Allah. Iya. Jadi tapi tantangannya berat kalau puasa Syawal itu karena sudah Lebaran. Tapi kalau bisa itu alhamdulillah. Iya. Ustadz, lalu mengapa Idul Fitri disebut sebagai titik awal bukan akhir ibadah, Ustadz? Ya. Karena Idul Fitri itu kalau ibarat suatu lembaga, itulah lembaga pendidikan untuk orang-orang yang mau meningkatkan atau menambah keimanan. Ya, alat untuk penyuci juga bisa. Iya. Ibarat kalau juga Ramadan itu ibarat mesin cuci. Maka setelah Ramadan, setelah masuk ke mesin cuci itu kita bersih. Masuk bulan Ramadan sudah bersih. Kalau misalkan ada orang memasuki bulan Ramadan dan pasca Ramadan tetap seperti sebelum Ramadan, maka itu dia tidak sukses di bulan Ramadan. Jadi melihat kesuksesan orang di bulan Ramadan itu tidak hanya dilihat pas Ramadannya, tapi pasca Ramadan itu kita lihat apa tambah baik apa tidak. Sama dengan orang yang naik haji. Kalau dia sebelum naik haji amalnya begini, setelah dia naik haji, apakah tetap? Kalau misalnya ada perkembangan, berarti dia hajinya mabrur. Masya Allah. Kalau sebelum Ramadan amalnya begini-begini, setelah Ramadan tetap begitu-begitu, nah itu tidak makbul namanya. Jadi tidak boleh begini begitu ya Ustadz Iya. ya. Lalu Ustadz, apa keutamaan puasa sunnah Syawal sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ustadz? Dalam satu riwayat An-Nasa'i, siyamu syahri Ramadan bi asyarati ashurin wa siyami sitan min Syawal bi syahraini. Puasa bulan Ramadan itu sebanding pahalanya dengan puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sebanding dengan 2 bulan. Jadi kalau dikalkulasi 10 tambah 20 kan 12. Pas ini 1 tahun. Ini adalah keistimewaannya. Keutamaannya. Iya. Bisa mendapatkan pahala puasa selama setahun. Tapi kalau tidak puasa di bulan Ramadan, cuma puasa di Syawal saja tidak bisa. Banyak bonusnya ya Ustadz ya. Iya. Itu juga salah satu godaan ketika pas di bulan Syawal. Mungkin kalau pas lebarannya itu kita memang haram ketika kita berpuasa di saat itu ya Ustadz ya. Nah kebesokannya, nah ini yang banyak godaan ini Ustadz. Apalagi pas anjang sananya nih di pagi sampai ke sore gitu. Iya. Aduh ada makanan enak-enak tapi lagi berpuasa. Iya. Itu gimana Ustadz? Saya pernah membaca katanya kalau pas lagi puasa Syawal kemudian kita bersilaturahmi ke sanak saudara kemudian disuguhkan itu nggak apa-apa untuk membatalkan puasanya karena menghargai si tuan rumah. Apa benar seperti itu Ustadz? Iya. Tergantung situasi. Kalau misalkan kita bertamu silaturahim sementara yang kita sudah disambut oleh mereka dengan bahagian, sudah dibuatkan opor dan semacamnya, jajan sudah siap, ternyata monggo Ustadz lagi puasa. Itu kan sepertinya ya gitu kecewa. ya tuan rumah. Sudah repot-repot ternyata Ustadznya puasa itu kan. Yang mending kalau gitu, kalau dipastikan ini saya
repot misalkan. Mhm, mhm. Kalau saya nanti bilang saya berpuasa, ini Mhm. sepertinya kurang baik. Mmm, Lebih baik mhm. pada waktu itu, oh terima kasih langsung makan gitu kan. Jadi membatalkan. Iya. Apakah dia dapat pahala puasa? Ya tetap karena sudah di awal kita meniatnya. Niatnya udah puasa Iya, Syawal gitu sudah ya dapat Ustadz. pahala puasa. Iya, ini juga sama halnya seperti riwayat sahabat Nabi ya Ustadz ya, dan Mm-mm. Rasulullah yang juga pernah melakukan hal itu. Iya, Saking pengen menghargai tuan rumah ketika disuguhkan makanan, padahal beliau berpuasa Syawal, itu dia membatalkan ya Ustadz ya. iya, membatalkan. Itu hanya semata-mata untuk menjaga perasaan dan Iya, menghargai saja, bukan nggak kuat ya Ustadz ya. iya, Tapi kebanyakan kita malah nggak kuat Ustadz. itu, Bukan bukan menghargai atau iya, menjaga perasaan, tapi kita nggak kuat. Waduh itu iya. enak, sayang sekali kalau nggak dimakan gitu ya Ustadz ya. Godaannya berat Nah memang. Ustadz, bagaimana pula juga puasa Syawal ini menyempurnakan ibadah Ramadan kita Ustadz? Mm-mm. Karena eh, puasa bulan Ramadan itu Mhm. 1 bulan, itu kan sebagaimana tadi riwayat tadi, sebanding dengan 10 bulan. Jadi kalau puasa Syawal 6 hari cuman itu sunnah, itu bernilai fardu, bersebanding dengan puasa 2 bulan pahalanya. Maka itu apa namanya, terbilang 1 tahun. Nah itu. Lantas untuk bulan Syawal sendiri ini keutamaan yang paling utama itu di 6 hari setelah Lebaran, ataukah dalam 1 bulan itu kita Hmm. ini Ustadz, pahalanya sama nggak sih Ustadz? Yang penting melaksanakan dalam 1 bulan itu gitu. Ada ulama yang berpendapat Heeh. bahwa yang dimulai dengan tanggal 2 Syawal itu Heeh. sampai lengkap puasanya 6 Iya. itu Heeh. itu katanya lebih utama. Masya Allah. Ya, tapi ada yang juga yang berpendapat bahwa sama juga yang berpuasa Mhm. sesuai kondisi. Mhm. Artinya yang intinya pada tetap di bulan Syawal. Hari ini puasa karena tidak ada tamu misalkan, besoknya itu kan. Jadi intinya itu dalam 1 bulan Iya. puasa. Tidak harus mutawali atau Mhm. tidak harus berurutan. Heeh. Oh, yang penting di bulan Syawal Iya, gitu ya. iya, Untuk harinya ya disilahkan. Tapi kalau bisa, ya Ustadz ya, iya, kalau bisa. Tapi kalau yang namanya juga manusia ada halangan-halangan gitu. iya. Ustadz, makna spiritual dari puasa sunnah di bulan Syawal tuh apa ya Ustadz? Kan kita sudah puasa Ramadan selama 1 bulan. Kenapa masih dilanjut lagi di bulan Syawal Ustadz? Itu dalam rangka latihan. Kita kan sebulan Ramadan sudah puasa full. Ya. Kemudian kalau di bulan Syawal ini tidak puasa, sepertinya ini putus. Jadi Syawal ini latihan biar tetap seorang itu menjadi orang yang lebih baik ke depan. Artinya Ramadan itu ada efek positif baginya. Sehingga dalam riwayat itu ada begini, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Artinya dia berpuasa di bulan Ramadan sudah baik, bangun malamnya oke, Iya. kemudian amal yang lain sudah bagus, tapi pas ke Ramadan selesai. Tidak ada sedikit pun yang tersisa dari amal itu. Yang baik ini setelah Ramadan itu puasa 6 Syawal. Setelah selesai Syawal ini juga ada lanjutan puasa Senin Kemis. Ya. Iya. Jadi ada keberlanjutan. Nanti ketemu Ramadan lagi puasa full 1 bulan begitu. Jadi ada keberlangsungan. Gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya Allah mengajarkan kita untuk disiplin sebenarnya ya disiplin, Ustadz ya. Iya, Karena puasa juga sejatinya kadang juga ada kaitannya dengan kesehatan ya Ustadz ya. iya, kesehatan. Segala sesuatunya ketika kita berlebihan itu tidak baik. Kemudian ketika berhenti total juga tidak baik. Harus step by step gitu Ustadz Iya. ya. Latihannya seperti Sumu itu. tasihu begitu. Mhm. Beda memang Mhm. orang yang jarang berpuasa dengan orang yang paling tidak seminggu 2 kali Iya. itu lebih sehat. Iya Ustadz. Badan itu lebih terasa ringan untuk dibawa jalan. Mhm, mhm. Kalau tidak puasa sering makan itu biasa gemuk itu bisa
menjadi sumber penyakit. Banyak lemak-lemaknya Iya, itu Ustadz ya. ya. Sumber penyakit itu memang kata sebagian dokter itu kan Ya? memang dari perut. Iya. Jadi pola makan juga. Jadi kalau sembarang dimakan tidak dinetralisir, ya bisa menjadi penyakit. Nah, sumber penyakitnya Iya. juga banyak ini Ustadz. Kadang kita bertengkar gara-gara urusan perut nih Ustadz ya. Iya, itu bahaya itu. Itu yang sangat bahaya dan Nah, perlu iya. dihindari pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net. Nah, lalu bagaimana juga Ustadz ketika kita kan yang namanya perempuan, ibu-ibu ya punya halangan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Kita ingin membayar halangan tersebut di bulan Syawal gitu Ustadz. Itu pahalanya plus nggak sih Ustadz? Atau mungkin berbeda? Iya. Itu plus Oh namanya. gitu. Tapi niatannya itu bukan niat Syawal. Oh. Tapi itu kalau misal mengkodok, ya niat kodoknya itu. Niat Nggak boleh double ya Ustadz ya. ya? Niat kodok, tapi walaupun dia tidak berniat Syawalnya, tapi sudah karena dia berpuasa kodok di bulan Syawal, Iya. maka dia mendapatkan keutamaan di Syawal itu. Masya Ya, Allah. tidak hanya itu sebenarnya. Orang yang mengkodok puasa wajib tepat di hari Kamis atau Senin, itu mendapatkan kesunahan di hari Kamis dan Senin itu. Ya. Jadi kalau kalau memang kita tahu kodoknya aja dibarengkan dengan hari-hari sunnah. Iya. Wah, jadi plus Iya, banyak itu sekali enak. plusnya gitu ya Itu Ustadz. enaknya. Ya, kalau enggak tahu ya enggak dapat itu. Jadi 6 hari yang puasa Syawal tersebut sudah dilaksanakan, kemudian karena masih panjang 1 bulan Syawalnya gitu, itu juga membayar kealpaan kita kemarin di bulan Ramadan di bulan Syawal tersebut begitu ya Iya, Ustadz iya, ya. Ya, lalu juga bagaimana Ustadz menumbuhkan semangat puasa sunnah di tengah rutinitas Syawal. Ini kembali aktif lagi nih gitu. Di siang hari yang biasanya di bulan Ramadan kita berpuasa, ada teman-teman yang ngajak makan siang yuk, beli bakso yuk, ngerujak yuk gitu. Iya. Itu gimana ya Ustadz? Itu caranya ya mudah-mudah gimana gitu kan. Apa harus menghindari sosial dulu atau seperti apa ini Ustadz? Ya, menurut saya itu kita harus berteman dengan orang yang suka puasa. Karena teman itu memiliki faktor motivasi yang sangat kuat juga. Kalau berbarengan atau berteman dengan orang yang suka makan, ya motivasi kita makan terus tuh ya. Kalau berteman dengan orang yang suka puasa, pas kita mau makan, teman puasa itu kan merasa tidak enak. Paling tidak itu. Apalagi kita bisa meniru. Saya puasa juga. Repot juga ya Ustadz Iya. kalau misalnya berteman dengan orang yang suka makan, terus kita puasa Syawal yang benar-benar pengennya fully gitu ya, di luar kealpaan kita. Itu godaannya juga Masya Allah ya Tapi Ustadz kalau ya. kalau bisa menerobos itu, pahalanya lebih besar. Wah. Karena tantangan itu bisa menambah nilai. Al-ajru bi qadri ta'ab itu katanya. Ya. Jadi pahala itu sesuai dengan jerih payahnya. Iya, yang terakhir Ustadz, apa pesan Ustadz untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net tentang bagaimana Idul Fitri dan juga keutamaan puasa di bulan Syawal Ustadz, silakan. Pemirsa dan pendengar RRI yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, kita selalu membiasakan diri untuk hidup sehat. Itu diantaranya adalah dengan cara berpuasa. Nah, di bulan Syawal ini jadikan momen yang baik untuk melatih kita tetap istiqomah berpuasa. Jangan hanya menunggu bulan Ramadan dan setelah bulan Syawal lewat maka masih ada waktu-waktu puasa sunnah juga. Ada puasa Senin Kamis tuh ya. Itu sunnah Nabi. Atau juga ada puasa-puasa Daud, hari ini puasa, besok makan. Besok lagi puasa begitu. Jadi melatih diri untuk selalu menjadi yang terbaik. Kemudian jangan lupa berdoa untuk selalu kita diluruskan di jalan yang baik.
Iya, Masya Allah. Terima kasih Iya, ilmunya Ustadz. Semoga iya, kita bisa sama-sama. terus belajar dan istiqomah belajar puasa sebelum Ramadan, kemudian saat Ramadan, setelah Ramadan. Iya, Istiqomah ya Ustadz ya, istiqomah walaupun ya. tadi disampaikan oleh Ustadz bisa Senin Kamis atau puasa Daud. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, semoga semangat Ramadan terus berlanjut di bulan Syawal dan puasa sunnah menjadi bukti cinta kita kepada ibadah. Karena istiqomah sekecil apapun adalah amal yang paling Allah cintai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Diana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Lebaran, kilau hikmah di hari kemenangan.